Aldi 3 tahun lalu kan terdiagnosa sakit kanker. Kanker apa itu? Kanker getah bening. Aku kira jarang olahraga kirain kan. Nah, di ronsen setelah itu dokter bilang harus dibiopsi yang di sini. Berapa tapi kira-kira? Dia bisa puluhan sampai ratusan juta sekali kemo. Kalau waktu dinyatakan sembuh tuh gimana perasaan Mas Aldi? Bersyukur pada Allah. Mau tahu nggak deh obatnya apa? Apa? Ngomong dong. Welcome back to my channel Dewi Persik. Ya, seperti janji saya kemarin bahwa saya ada part khusus. Kalau kemarin tentang masalah pribadi, tentang percintaannya. Kali ini tentang kehidupannya Mas Aldi Taher. Ya. Yang banyak diperbincangkan banyak orang. Salah satunya gosipnya nih. Ya. Tapi nggak tahu itu fakta atau gosip. Jangan tegang Thomas, santai wae. Oke. Tarik nafas. Nah, biar relax. Katanya lagi diuji sama Allah. Katanya ada penyakit di dalam tubuh Mas Aldi nih. Bener nggak sih? Ya mungkin yang seperti teman-teman ketahui, Aldi 3 tahun lalu kan terdiagnosa sakit kanker. Kanker apa itu? Kanker getah bening. Maksudnya gimana? Kanker getah bening kayak berarti kayak almarhum Olga ya? Nah, kalau almarhum Olga, setahu Aldi nih ya, beliau kan tidak memeriksakan ke dokter waktu ada benjolan, tapi periksa dipencet-pencet, terus katanya dipindahin ke telur. Iya. Nah ini buat edukasi juga ya. Kayak aku dong dulu ya. Iya. Katanya ada penyakit aku dipindahin di telur. Padahal gitu telur buat makan, pakai nasi anget enak banget kan itu. Harusnya kita hindari itu kan. Jadi Ibnu Sina itu bapak dokter dunia, ya seorang muslim juga, dan ilmu kedokteran adalah ilmunya Allah. Orang sakit ya ke rumah sakit, orang lapar ya ke rumah makan. Nah, 3 tahun lalu aku pas nengok ke kanan tuh kayak ada benjolan di sebelah kanan. Ini yang bekas operasi. Kalau benjol di mana? Sini. Oh maaf ya Mas. Ya. Oh ya Allah. Itu gede gitu. Ini segede telur cicak. Jadi awalnya aku nggak tahu ini ada benjolan, pas nengok kok kayak pegel. Aku bilang ke istri kan waktu itu kan. Ciri-cirinya tahu bahwa itu ada sakit itu gimana? Apa panas dulu? Apa demam dulu? Gak ada demam, gak ada panas, gak ada ciri-ciri yang misalkan kayak orang tipes, demam berdarah kan merinding. Iya, ini nggak ada. Gak ada. Nah itulah kanker. Tapi nggak bisa noleh. Noleh bisa, cuman kayak salah bantal. Karena ada sesuatu di leher dan aku nggak tahu posisinya di mana waktu itu. Aku cari-cari kan, aku pegang, ternyata dari sini nih. Aku bilang ke istri waktu itu kan, Georgia kan, dia kebetulan dokter gigi. Wah, getah bening kamu tuh ada masalah, periksa lagi ke dokter. Ah, masa sih? Ini salah bantal doang, mungkin tidurnya salah posisi. Periksa. Karena 2 bulan 3 bulan nggak hilang-hilang. Periksa ke dokter di ronsen. Ternyata di sini ada benjolan besar dekat paru-paru, 9 kali 6 cm seginilah. Ya Allah. Itu karena penyebabnya mungkin ya, saya kan bukan perokok, tapi sering nongkrong dengan teman-teman yang perokok pasif. Jadi dulu kayaknya Mas Aldi pakai vape itu loh. belum ada dulu kan? Iya, tapi pernah kan ya? Ya itu coba-coba sekali, tapi nggak edik kan, okay. nggak kebiasaan gitu. Tapi yang biasa itu nongkrong sekeliling itu asap rokok. Nah terus setelah itu periksa, aku kaget dong, shock. Karena aku pikir cuman salah bantal, pas di ronsen ada benjolan dekat paru-paru, 9 kali 6 cm nih tangan. Jadi tuh beberapa waktu belakangan tuh aku kalau napas suka ngap. Aku kira jarang olahraga kirain kan. Nah di ronsen setelah itu dokter bilang harus dibiopsi yang di sini. Akhirnya aku biopsi lah. Bius total, ambil jaringannya, periksa ke lab. Setelah diperiksa ada sel kanker. Baru aku divonis aku terdiagnosa kanker 3 tahun lalu. 3 tahun lalu itu stadium berapa Mas? Stadium 2. Sampai stadium berapa kemarin sebelum divonis sembuh? Oke, kalau untuk kanker ya ini aku sebagai survivor ngomong ya, pengalaman pribadi. Menurut aku
stadium itu nggak ngaruh dan nggak ada hubungannya kematian sama kanker. Oke. Nggak ada hubungannya kematian sama sakit jantung, sakit corona. Itu memang sudah qadarullah ya. Ya mungkin ya sunatullahnya dia sakit meninggal karena apa? Sakit kanker, sakit jantung. Tapi enggak, memang sudah kontrak di dunianya segitu kan. Kita nggak ada yang tahu umur kan. Iya. Nah makanya gue bilang stadium 4 kita harus semangat tetap berobat ke dokter. Oh, Mas Aldi sempat stadium 4? 2. Tapi aku mau bilang stadium 4 ada yang sembuh, stadium 1 pun ada juga yang meninggal. Jadi aku mau bilang gitu, kalaupun kita sudah terdiagnosa stadium 4, jangan sedih. Karena Allah pengen melihat ikhtiar kita. Betul, yang penting ada ikhtiar usaha dulu ya. Ikhtiar, termasuk penyakit kemo itu ikhtiar. Karena Allah nggak akan merubah nasib seorang kalau dia tidak merubah sendiri gitu. Ini Mas berarti kanker getah bening ya? Yes. Stadium 2, setelah itu... maaf Mas, kalau kayak gini udah cuci darah atau? Kalau cuci darah itu hemodialisa, itu gagal ginjal. Oh, Beda. kalau ini apa? Ini kanker kemoterapi. Oh, kemoterapi. Kemoterapi sakit nggak? Mungkin orang belum tahu ya, kemoterapi itu adalah berobat, obatnya itu kimia dengan dosis tinggi. Dimasukkan di dalam jaringan darah kita. Lewat ini? Ada yang lewat sini. Kan biasa orang kalau suntik obat kan lewat sini. Iya. Aku pasang alat ini Iya. supaya tangan tidak hitam. Iya, jadi lewat ini, Mas. Memudahkan. Ini alat port kimo ini. Ini Iya. masih nempel. Berarti nanti kalau kemo dibelah lagi. Waktu itu. Oh. Sekarang ini insya Allah jangan ada kemo lagi. Oh, amin, amin, amin. Ya, jadi intinya adalah ini sebenarnya dokter suruh copot. Tapi dokter bilang ngeganggu nggak? Nggak dok. Terus kan nggak infeksi. Jadi aku setelah kelar kemo, alhamdulillah benjolan hilang. Ya semangat ya semua pejuang kanker yang lagi berobat, sakit apapun. Mas, tapi bagus loh, karena Mas Aldi ini dulu rambutnya banyak banget gondrongnya, masih muda ya, gondrong banget sampai ini kan sama aku juga dulu kan. Nah sekarang rambutnya pun juga kalau yang aku tahu kemo itu kan rontok dan yang lain-lain. Ini apa Mas Aldi rambutnya rontok atau? Oke, kalau untuk kemo itu rata-rata memang rontok. Karena itu ada namanya obatnya doxorubicin. Kita nyebutnya kalau pejuang kanker red devil. Warnanya merah, itu yang bikin mual, bikin muntah, bikin gizi kita dihantam, organ tubuh dihantam dan rontok rambut. Kenapa kurus? Karena nggak ada nafsu makan. Air putih aja kita minum nggak enak lidah. Nah, tapi itu proses yang harus kita lewatin dan disitulah ikhtiar kita insya Allah dosa-dosa dilunturkan. Amin ya. Almarhum Mbak Jupe juga, dia pernah bilang, jadi waktu Aldi terdiagnosa kanker, dia telepon, Aldi, lu pokoknya makan jangan lu stop, jangan lu batasi, bismillah, lu harus lawan. Karena kita ini ada pantangan gitu enggak? Nah, kalau kita sudah masuk obat kemo, itu kan semua gizi pun dihancurin. Misalkan kita waktu itu mau makan mie rebus, makan aja. Jadi ini info ya, yang lagi berobat kemo ini menurut Aldi ya. Aldi waktu itu kemo tetap makan daging, pecel lele. Karena kita kan omnivora. Iya. Ada taring, ada geraham. Jadi kalau nggak makan daging terlemes. Iya. Sedangkan kita lagi pasien kan. Iya, tapi kalau waktu dinyatakan sembuh tuh gimana perasaan Mas Aldi? Bersyukur pada Allah. Mau tahu nggak deh obatnya apa? Apa? Jadi obat kanker, berdoa kepada Allah minta kesembuhan, ikhtiarnya baca ini. Baca apa? Iya, pada waktu kan sakit nih, udah 3 tahun. Itu berapa kali kemo? Sebulan berapa kali? Aku kemo per 3 bulan. Oh, per 3 bulan. 6 Berapa kali. biayanya itu? Kalau alhamdulillah BPJS. Berarti 1 bulannya 2 kali ya? Kan per 3 bulan 6 kali. Kemonya per 3. Sorry. Kemonya itu per 3 minggu. Per 3 minggu. Sebulan sekali. Berapa jam di kemo, Mas? 12 jam. Itu dibius ya? Masuk dari infus ke alat ini, itu tiduran aja, masuk cairan kimia dosis tinggi. Allahu Akbar. Itu kayak papaku waktu cuci darah gitu. Beda lagi ya? Kalau papi ini mungkin kan tetap semua proses sama, disuntikan. Terus kalau papi ini kan mungkin cuci darah, ganti darah kan? Papa di sini ya? Nggak sempat pasang alat ya? Lalu pasang nggak sih? Ini edukasi juga ya. Sebenarnya di sini pun bisa suntik, cuman capek. Nyari pembuluh darah, rubah nanti. Ini nggak ketemu lagi, balik lagi kan? Biru-biru. Nah ini sebenarnya new journey buat pejuang kanker atau
para yang sakit gagal ginjal atau harus yaitu ini namanya cell side port. Ini plastik dimasukin di atas kulit. Jadi udah nggak perlu nyuntik sini lagi, dia nyuntik masuk. Berarti 3 tahun sampai sekarang udah berapa kali? Udah itu nggak kemonya berapa kali? 6 kali. Selama 3 tahun tuh udah 6 kali? Selama per 3 minggu, jadi sebulan sekali. Selama Mas punya diagnosis punya penyakit kanker sampai sekarang sudah berapa kali? Alhamdulillah, Aldi begitu terdiagnosa kanker, Aldi langsung ambil tindakan cepat ke dokter, nggak ke orang pintar segala macam atau pindahin ke telur atau dipencet-pencet, langsung ke dokter, langsung kemo. Memang jujur 6 kali, selama setahun berarti itu. 6 kali selama setahun berarti 6 kali 3 dong. Iya, jadi sebulan sekali per 3 minggu. Setelah itu alhamdulillah benjolannya semua hilang dan dinyatakan sembuh. Bisa aktivitas syuting, nyanyi, kerja ya. Capek nggak, ada perasaan capek atau kayak gimana sometimes? Nah, kalau kita pejuang kanker itu setelah kemo itu memang ada. Ya, pokoknya imun kita itu beda sebelum kita di kemo. Kalau udah ngantuk tidur. Ini benar ya, ini lagi wawancara ngantuk tidur dulu ya. Enggak, ini aku nyontohin aja. Oh gitu. Kayak lagi syuting nih, tiba-tiba ngantuk, bilang aja saudara bro, gue istirahat bentar ya. Kan tidur itu yang penting quality, nggak harus lama. 5 menit pun kalau udah pulas kan ya alhamdulillah. Jadi jangan dipaksa. Mas, itu siapa yang membiayai Mas Aldi? Alhamdulillah BPJS. Kalau nggak kedodoran juga. Tapi kan dibayar tetap walaupun BPJS kan. Ada biaya selisih, tapi alhamdulillah nggak banyak karena ya alhamdulillah BPJS. Istri membantu ketika itu? Waktu itu istriku itu masih koas, belum kerja. Tapi dia membantu doa, dia semangatin harus ke dokter, semangatin sembuh. Awalnya Aldi nggak mau kemo loh. Tapi kan aku sempat doain. Komen kan waktu pertama kali Mas Aldi. Wah, kalau Mbak Dewi mah nggak usah ditanyain, pasti ngedoain dia. Jangan kan saya sakit kanker, ya ada temennya dia aja yang sakit panas aja dia langsung siap banget. Jadi ini memang manusia ikhlas sih. Amin. Saya juga lihat kok beritanya, Dewi Persik mendoakan. Kamu ngomong ke Ocit kan? Iya, Bang Ocit sampein salam ya buat Mas Aldi ya, insya Allah cepat sehat, sembuh katanya. Ocit nyampein gitu, cuman si Ocit bilang, lu mau dia dateng nggak? Ya doa aja, karena kalau lagi di kemo itu kan memang ada radiasi, jadi memang jangan terlalu banyak orang yang datang dan si pasien butuh istirahat gitu. Terus aku mau tanya nih Mas, itu kan kalau misalkan pakai BPJS berarti kan ditanggung oleh pemerintah. Ya. Nah itu kan BPJS ada kelasnya nih. Tuh. Lah kalau Mas Aldi kelas berapa? Jadi memang sesuai dengan premi yang kita bayar ya. Ini kan asuransi government per ya. Per bulan bayarnya kan? Per bulan, ya. Ya waktu itu ngambil yang kelas 1 kan. Tapi kan perlakuannya sama. Ya, alhamdulillah. Jadi sistemnya udah keren gitu. Tidak memandang siapapun. Kita kan sebagai pekerja seni kan tidak dijamin sama PH kan. Banyak isu-isu kalau kita menggunakan BPJS tuh katanya nggak dilayani dengan pada umumnya yang bayar normal gitu loh. Alhamdulillah. Itu hoax atau itu hoax. Ya. Alhamdulillah Mas Aldi dapat perlakuan baik ya. Jadi gini, kita ikhtiar berdoa sama Allah ya. Karena yang memberikan kesembuhan tuh Allah. Ya. Mungkin juga walau alam kalau memang ternyata obatnya air putih. Ya kenapa enggak gitu ya, namanya Allah ingin menyembuhkan ya. Tuh. Tapi kalau misalkan nih normalnya nih Mas nggak pakai BPJS, total biayanya berapa? Waduh, itu semua juga bertahu ya untuk pengobatan kanker. Iya. Ya, terutama kemoterapi. Kemo berapa sih bayarnya Mas normalnya Mas per sekali kemo? Ya seperti yang kita ketahui apalagi di luar negeri. Iya berapa? Ya, almarhum Jupe aja kan sampai jual rumah, mobil kan. Berapa tapi kira-kira? Dia bisa puluhan sampai ratusan juta sekali kemo. Astagfirullahaladzim gitu ya. Iya. Memang pengobatan kanker itu memang prosesnya panjang, terus juga tidak murah. Tapi alhamdulillah nggak usah keluar negeri, alat di Indonesia udah canggih. Ya kalau mampu silakan ya. Kan waktu itu kan almarhum Jupe kan dari luar negeri, terus sempat ke Singapura ya kayaknya. Di Singapura. Ya, terus ya akhirnya Ria Irawan ngasih tahu kan. Nah ini Masya Allah nih, kita doain Insya Allah Ria Irawan Husnul Khotimah. Ya. Almarhum Jupe juga, papine juga Insya Allah Husnul Khotimah. Insya Allah kita berkumpul lagi di surganya Allah kelak. Jadi
akhirnya Karya bilang udah Jupe lu ke RSCM aja, BPJS aja. Akhirnya kan Jupe kan kemo lagi di RSCM pakai BPJS. Ya mungkin waktu itu Jupe pengen ya namanya kita panik usaha ikhtiar. Panik, kita terdiagnosa kanker. Iya. Terus ya udah dia ke Singapura langsung waktu itu kan. Iya. Ya itu kembali ke diri masing-masing. Cuman aku mau bilang di Indonesia udah canggih gitu. Oke, Mas, kan Mas nih beda sama yang dulu, sama yang sekarang. Sekarang lebih ganteng apa lebih, coba Dewi jawab. Lebih ganteng lah. Ganteng siapa, Mas Angga? Iyalah. Kan masih ada suami, soalnya kameranya ada di situ. Ya enggak dong, Mas Aldi ganteng. Bukan gak ganteng, siapa yang bilang gak ganteng? Mas Aldi jangan gitu dong, Mas Aldi ganteng cuman lebih ganteng. Ya kan lo nggak gitu marah nanti dia. Ya iya, nanti juga kalau ada istriku juga cantikan mana? Istrinya Aldi Taher sama Dewi Persik, ya istriku lah. Iya nanti marah gitu kan, soalnya orangnya kameramen lagi bikin. Mas, aku mau tanya nih, nggak jujur nih. Tapi jujur yang bisa benar-benar membuat Mas Aldi berubah, yang membuat Mas Aldi akhirnya gue harus bisa berubah nih, gue harus jadi orang bener, gue harus jadi orang baik. Bukan berarti Mas Aldi nggak bener dulu, dalam arti kita namanya anak-anak dulu ya, pasti mencoba ini dan itu. Itu siapa? Yang pasti gini ya, seperti rezeki sudah Allah kasih, termasuk hidayah juga itu sudah Allah kasih. Karena Allah maha penyayang, maha pengasih, maha pengasih, maha penyayang. Hidayah, jadi kita jemput sendiri. Tapi kalau ditanya titik baliknya apa, ya mungkin ya, insya Allah bismillah kanker. Ini nggak ada cemilan, Del? Ada, sambil nyemil ya, sebentar. Sambil nyemil. Wah, rujak petis ya, ngeri bro. Sayang ada tisu. Terus jadi gimana? Jadi, kalau ditanya kenapa, ya pasti kita manusia harus lebih baik. Ya, karena kita pengen berkumpul di surganya Allah. Nah ini kanker ini juga pelajaran sangat berharga. Allah kasih Aldi sembuh, terus bisa aktivitas ya, dan bisa kembali kerja untuk nyari rezeki, jemput rezeki buat anak, buat orang tua, buat nyenengin orang semua gitu kan. Belajar dari Dewi loh, Dewi bilang saya bekerja untuk menyenangkan semua orang, Masya Allah. Jadi ya intinya itu, dari sakit kanker banyak pelajaran ya, dan pelajaran hidup yang selama ini dihadapi ya. Ya, dan yaitu anugerah yang buat Aldi, insya Allah ya pengen jadi manusia yang insya Allah pengen baik terus. Karena setan iblis ada di aliran darah kita loh. Ya. Jadi kita harus selalu istighfar, berlindung pada Allah. Apalagi sekarang nih corona ujian kan, ya itu kita berlindung pada Allah, baca Al-Quran, itu badan sehat. Jadi intinya Mas Aldi ini berubah sekarang, lebih dewasa, lebih agamis karena semenjak kanker itu ya. Iya. Ya Allah, ya, dan sekarang mendapatkan kesempatan kedua yang tidak mau sia-siain lagi. Jadi berbuat baik sebanyak-banyaknya. Tuh. Ya udah, Mas Aldi harus makan dulu biar Mas Aldi nggak capek. Nanti kita lanjutin lagi sambil ngobrol di next selanjutnya ya. Siap. Oke dear friends, terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, saya makan dulu. Ya.